Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 114. Mazmur ini merupakan Mazmur kedua dalam himpunan Mazmur yang disebut sebagai Halel Mesir. Disebut seperti demikian karena di dalamnya diutarakan pertolongan Tuhan dalam membawa umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, Mazmur ini lazim dinyanyikan ketika bangsa Israel merayakan Paskah. Di dalam ayat 1-4 dan ayat 7-8 disebutkan 3 alasan mengapa Tuhan layak untuk dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab Dia penuh dengan kesetiaan. Di dalam kesetiaannya, Ia bersedia membebaskan umatnya dari Mesir dan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Hal itu ditulis di ayat 1-2 sebagai berikut. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Apabila Allah membawa umatnya keluar dari Mesir dan memberikan negeri Kanaan kepada mereka, sehingga di negeri itu didirikan tempat kudusnya, hal tersebut adalah karena kesetiaannya kepada janji yang telah Ia sampaikan kepada Abraham. Kesetiaannya tersebut memampukan kita untuk hidup dengan penuh pengharapan. Yang kedua, sebab Dia penuh dengan kuasa. Di dalam kuasanya, Ia membuka jalan bagi umatnya ketika menghadapi rintangan yang menghadang perjalanan mereka. Hal tersebut ditulis di ayat 3-4. Di ayat 3 pemazmur berkata, laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Di situ pemazmur menceritakan ulang bagaimana Allah dengan kuasanya membelah laut Tebrau dan sungai Yordan bagi umatnya. Kuasanya tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya ini memungkinkan kita untuk hidup dengan tidak berputus asa. Yang ketiga, sebab Dia penuh dengan kasih. Dalam kasih-Nya, Ia memelihara umat-Nya di segala keadaan. Hal tersebut ditulis di ayat 7-8. Di ayat 8, pemazmur menulis bahwa Allah yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Dengan demikian, pemazmur menceritakan bagaimana Allah menyediakan minum bagi umatnya di padang gurun yang kering. Kasih-Nya dalam memelihara umatnya tersebut menyanggupkan kita untuk menyongsong hari esok dengan sukacita. Mari, dengan mempercayai kesetiaan, kuasa, dan kasih Tuhan Yesus, kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Serahkan semua beban dan pengharapan Anda kepada-Nya. Mohon agar Tuhan yang telah membebaskan umat-Nya dari Mesir dan menuntun mereka di padang gurun, menolong dan menyertai Anda di setiap waktu. Tuhan yang memelihara umat-Nya dengan kasih dan kesetiaan itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya. Mazmur pasal 114 ayat 1-4 dan ayat 7-8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air.
Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, Tuhan, apabila Engkau dengan kesetiaan-Mu bersedia membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, demikianlah Engkau juga bersedia memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan hukuman dosa. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah menebus kami dari kegelapan dan membentangkan hari depan yang baru bagi umat-Mu. Oleh sebab itu kami percaya, apapun beban yang kami pikul saat ini, kami tidak perlu berputus asa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memanggil orang yang berbeban berat dan menjanjikan kelepasan bagi mereka. Kepadamu kami menyerahkan semua beban dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, serahkan beban dalam hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Tuhan, sebagaimana Engkau di dalam anugerah-Mu bersedia tinggal di tengah-tengah umat-Mu, demikianlah Engkau tetap bersedia menyertai kami pada masa kini. Engkau yang 2000 tahun yang lampau telah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, saat ini tetap bersedia hadir dan menyertai kami melalui Roh-Mu. Penyertaan-Mu sungguh sangat kami perlukan, sebab di dalam kehadiran-Mu kami mengalami damai sejahtera yang sepenuh. Kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan hadir dan tinggal dalam hidup kami. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak untuk mengalaminya, tetapi anugerah-Mu sungguh sangat besar. Tuhan, sertailah kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan yang limpah dengan anugerah itu menyertai hidup Anda senantiasa. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ya Tuhan, kalau Engkau dengan kuasa-Mu yang tak terbatas pernah membelah laut Teberau dan mengeringkan sungai Yordan guna membuka jalan bagi umat-Mu, kami percaya Engkau tetap sanggup untuk melakukan hal yang sama bagi diri kami di masa kini. Kalau Engkau telah membuka pintu, tidak ada kuasa apapun yang dapat menutupnya. Kalau Engkau telah membuka jalan, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menghalanginya. Kalau Engkau yang menuntun hidup kami tidak perlu merasa khawatir tentang hari esok kami. Tuhan, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan menuntun hidup Anda dari hari ke hari. Berdoalah secara pribadi. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Tuhan, hikmat-Mu tidak terbatas. Dengan hikmat-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta dan mengatur semua yang ada di dalamnya, sehingga seluruh isi alam semesta dan yang ada di bumi tunduk di hadapan-Mu dan bersukacita karena Engkau. Kalau hidup kami berada di dalam genggaman tangan-Mu dan Engkau yang mengatur jalan kehidupan kami, maka tidak ada apapun yang perlu kami khawatirkan dalam kehidupan ini. Sebab apapun yang terjadi atas hidup kami tidak akan kami alami di luar izin-Mu. Dan kalau Engkau yang mengizinkannya, kami yakin itu adalah demi kebaikan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pegang dan genggamlah hidup kami. Ya Gembala yang baik, kepada-Mu kami menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati kami, karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan yang limpah dengan hikmat itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, tidak ada apapun di alam semesta ini yang berada di luar kendalimu. Engkau Maha berdaulat, sehingga bumi pun gemetar di hadapanmu. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk di hadapanmu. Dalam perlindunganmu kami mengalami damai sejahtera. Engkau gunung batu tempat kami berteduh. Engkau kota kubu perlindungan kami. Di bawah naungan sayapmu hidup kami aman. Engkau sendiri berfirman, walaupun 1.000 orang rebah di sisi umatmu dan 10.000 di sebelah kanan mereka, tetapi orang yang hidup di bawah perlindunganmu akan berada di dalam keadaan yang sejahtera. Ya Tuhan, lindungilah kami. Ya Hakim yang adil, belalah kami terhadap semua bahaya yang sedang mengancam. Tuhan, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, dengan merendahkan diri di hadapannya, mohon perlindungan dan pembelaan Tuhan bagi diri Anda. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Tuhan Yesus Gembala yang baik, kalau di masa lalu Engkau bersedia memelihara umat-Mu dalam perjalanan mereka di padang gurun, memberi mereka makan di tempat di mana orang tidak dapat menuai, memberi mereka minum di tempat yang tak berair, kami percaya Engkau tetap mau dan mampu melakukan hal yang sama pada masa kini. Karena sesungguhnya Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tiada yang mustahil bagimu. Dalam kasih-Mu Engkau tidak akan mengabaikan umat-Mu. Engkau akan mencukupkan semua yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Kami percaya akan hal itu. Peliharalah umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan saudara berdoa secara pribadi, memohon berkat Tuhan bagi rumah tangga Anda, memohon berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi Anda, memohon berkat Tuhan bagi kesehatan Anda, dan memohon berkat Tuhan bagi orang-orang yang Anda ingin doakan secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau Maha Setia, Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dalam kesetiaanmu, Engkau tidak akan pernah mengingkari janji dan firman-Mu. Dalam kuasa-Mu, Engkau sanggup melakukan segala yang Engkau rencanakan, sehingga tidak ada janji-Mu yang tidak akan Engkau tepati. Dalam kasih-Mu, Engkau senantiasa merencanakan hal-hal yang baik bagi anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, dengar doa yang dipanjatkan oleh jemaat-Mu. Kabulkan harapan mereka yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Jawablah tepat pada waktu-Mu, karena Engkau tidak pernah tergesa-gesa maupun terlambat di dalam melaksanakan rancangan-Mu. Kami berdoa saat ini untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, dan takut akan Allah menyertai mereka. Sehingga Tuhan, negeri ini akan mengalami sejahtera yang daripada-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi saksi Kristus dimanapun gereja-Mu Engkau tempatkan. Sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan dan kepastian keselamatan. Saya berdoa untuk tenaga medis, untuk aparat keamanan. Tuhan, tolong mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua seruan dan permohonan anak-anak-Mu kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa mereka dan tidak akan Engkau abaikan harapan dari anak-anak-Mu. Kepada-Mu kami menyerahkan semua permohonan kami. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.